Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Bersama saya Pastor Romi dalam program Spirit Motivasi Infinity Ministry dengan judul yang luar biasa, terobosan. Sebelumnya saya baca kebenaran firman Tuhan buat kita semua. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara, judul saat ini adalah terobosan. Apakah terobosan itu? Saudara, yang saya pelajari terobosan adalah menembus, mendobrak, mematahkan kepungan, atau meledak, berkembang, atau bertumbuh. Ya. Nah, dalam kamus Webster disebut begini, pertolongan penting dalam situasi yang mendesak, luar biasa. Kalau kita baca ayat tadi, bahwa Daud dalam situasi mendesak. Tetapi situasi yang buruk itu berubah jadi kemenangan besar yang luar biasa. Terjadi terobosan, terjadi kemenangan, terjadi hal yang hebat yang dialami oleh Daud. Nah, apa rahasianya? Saya bagi dalam 3 hal. Yang pertama, Daud mengalami terobosan, kemenangan besar adalah pertama ketika dia diurapi. Ya, ketika Daud diurapi, justru masalahnya bukan makin ringan, tetapi makin berat. Seluruh kekuatan penuh orang Filistin, musuh mereka, datang mengepung, ingin mengalahkan, ingin mematikan Daud. Tetapi karena Daud diurapi oleh Roh Tuhan, ditetapkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk melayani Allah, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani orang Israel, dia mengalahkan musuh-musuh ini. Bukankah hal yang sama kita rindu terjadi dalam pelayanan kita? Terjadi perkembangan, terjadi kemajuan, terjadi satu perubahan besar. Kuncinya diurapi oleh Roh Tuhan. Yesus diurapi, dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus, dia kalahkan iblis. Dia melayani pelayanan demi pelayanan dan mujizat dan tanda heran karena dia diurapi oleh Roh Kudus. Murid-murid Yesus ketika diurapi Roh Kudus, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menginjil bagi jiwa-jiwa yang terhilang datang kepada Kristus. Paulus, ketika Paulus diurapi oleh Tuhan, dia buka sidang demi sidang di berbagai tempat untuk mengkristenkan, membawa orang percaya kepada Tuhan. Pertumbuhan gereja pun mulai terjadi luar biasa, jiwa-jiwa terima Yesus. Sama dalam kita melayani Tuhan, terjadi terobosan, terjadi kemenangan, pertambahan jiwa-jiwa yang luar biasa, diurapi oleh Roh Kudus. Yang kedua, sesudah Daud diurapi, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Di sini kita lihat dia punya hubungan intim, hubungan akrab dengan Tuhan. Dia terkoneksi dengan Tuhan. Ya, ini gayanya Daud. Dia bukan datang susun strategi untuk berperang melawan musuh yang banyak dan besar, tapi dia bersekutu, dia berdoa, dia naikkan worship, dia naikkan pujian dan penyembahan. Di situlah dia dapat kekuatan, di situ dia dapat sukacita, di situ dia dapat petunjuk. Tuhan bilang maju, imannya jadi kuat. Dia makin fokus bukan kepada masalah, dia fokus kepada Tuhan. Tuhan besar yang akan menangkan dia dalam peperangan. Puji Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di situ kita ada sukacita, kekuatan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Daud mengalami terobosan dan kemenangan hebat dan besar ketika dia jadikan Tuhan itu di depan. Ketika Daud sudah di medan pertempuran, dia katakan begini. Dia katakan bahwa Tuhanlah yang di depan, dia yang di belakang, sehingga terjadi terobosan. Daud tidak mengandalkan kehebatan dia, walaupun dia seorang ahli strategi perang. Dia punya panglima-panglima, dia punya jenderal-jenderal yang hebat, yang siap mati bertempur dengan dia. Tetapi dia jadikan Tuhan itu di depan dia.
Dia jadikan Tuhan andalan hidup dia. Tuhan yang di depan. Dalam segala cara gaya hidupnya, Tuhan jadi di depan. Sehingga masalah sebesar apapun, kalau Tuhan di depan, Tuhan hancurkan, Tuhan dobrak, Tuhan menembus segala benteng-benteng musuh. Sama dalam dalam hidup kita. Bukankah doa kita, bukankah iman kita, bukankah harapan kita bahwa terjadi terobosan dalam keluarga kita, kita semua sehat, kita semua rukun, kita semua lihat sukacita dan sejahtera dalam keluarga. Bukankah kerinduan kita melihat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita terjadi peningkatan yang luar biasa? Satu, diurapi oleh Roh Tuhan. Kedua, bangun hubungan intim dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, jadikan Tuhan tetap di depanmu. Jadikan Dia andalan hidupmu. Maka kau akan melihat, kita akan melihat pelayanan kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita yang kita layani diberkati, dilawat, dijamah, terjadi terobosan, terjadi kemenangan besar. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus